Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Alhamdulillah, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya yang sudah masuk di Google Meet ini dulu ya. Apakah Mbak Zulfiana sudah masuk? Sudah, Bu. Mbak Dinda sudah masuk? Hadir, Bu. Mbak Intan sudah masuk? Sudah, Bu. Alhamdulillah, semua sudah masuk ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin berdoa? saya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Andin sudah memimpin berdoa teman-temannya. Nah, anak-anak, biar kita lebih semangat untuk belajar pada pagi hari ini, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah lebih semangat lagi? Sudah. Kalau sudah, coba sebelum memulai pelajaran, masih ingat tidak kita kemarin belajar apa ya? Membiarkan hewan, Bu. Ya, benar, masih ingat ya, ternyata anak ibu ini yang paling hebat. Oke, Ibu akan menampilkan share screen pelajaran kita hari ini. Oke, kalau sudah muncul, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ketiga. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian dapat menemukan ide pokok dengan bantuan diagram, kalian dapat menuliskan kesimpulan dengan benar, lalu dapat membacakan hasil kesimpulan secara lisan, dan dapat menyebutkan hewan yang sudah langka dengan baik. Selanjutnya dapat menjelaskan tujuan pelestarian hewan atau tumbuhan yang langka, lalu menunjukkan faktor penyebab kepunahan hewan dengan benar, dan yang terakhir dapat melaporkan cara melestarikan hewan yang hampir punah. Coba di sini anak-anak siapa yang tahu apa ide pokok itu? Ada yang tahu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Benar. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Lalu nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kita dapat menemukan ide pokok di dalam kalimat utama. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Ya, Mbak Mas Rohis, dibacakan teks berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Baik, terima kasih Mas Rohis sudah membacakan teks yang ada di PowerPoint. Anak-anak, tadi sebelumnya apakah kalian sudah mengeprint LKPD yang sudah Ibu bagi tadi malam? Sudah, Bu. Kalian yang pertama adalah menuliskan ide pokok dalam teks tadi
di LKPD kalian. Selanjutnya, kalau sudah selesai, hasilnya difotokan lalu dikirim ke Ibu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, di dalam sebuah teks itu pasti kita harus dapat menyimpulkan suatu teks. Nah, apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari suatu teks. Lalu, ciri-ciri kesimpulan yang baik yang pertama, berisi pokok pembahasan, menggunakan kosakata baku, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, lalu dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas tersebut. Anak-anak, agar lebih paham, kita simak video berikut ini ya. Ide pokoknya adalah populasi orangutan dari Sumatera terancam punah. Kesimpulannya, populasi orangutan Sumatera harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Anak-anak, apakah sudah lebih paham materinya? Sudah. Ya, kalau sudah paham, tugas selanjutnya di dalam LKPD yang sudah kalian cetak, tuliskan kesimpulannya dalam teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Coba siapa yang mau membacakan hasil kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, coba dibacakan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan yang banyak. Untuk melestarikannya agar tidak punah, pemerintah membuat taman nasional. Namun, karena bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Ya, benar sekali. Coba di sini siapa yang tahu apa hewan dan tumbuhan yang langka itu? Apa Komodo. Ya, ada komodo, benar. Bunga rafflesia. Ya, benar. Hewan dan tumbuhan langka itu adalah hewan yang jumlahnya sangat sedikit saat ditemukan. Di dunia hanya ada 10.000 ekor saja. Lalu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Zulfiana hewan dan tumbuhan yang sudah langka. Ada komodo, orang utan, ada burung jalak Bali, bunga rafflesia, dan kantong semak. Ya, coba kita lihat video berikut ini ya anak-anak. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam buku Hope, tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Nah, anak-anak, coba apa penyebab orang utan tadi langka di Indonesia? Penyebabnya yang pertama karena kehilangan habitatnya, lalu karena perburuan liar. Ya, benar. Lalu anak-anak, coba apa tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia itu? Yang pertama, untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Lalu anak-anak, coba kita jawab yuk pertanyaan yang ada di gambar ini. Coba yang hijau ini gambarnya, gambar apa anak-anak? Hutan, Bu. Ya, gambar hutan. Gambar pohon. Yang kedua sampingnya gambar apa ya?
Perkotaan. Ya, Perkotaan. perkotaan. Benar. Lalu, yuk kita jawab bersama-sama nomor 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Akan terjadi Resapan air berkurang. ya, resapan air berkurang. Habis itu terjadi banjir dan longsor dan kerusakan ekosistem. Sistem. Selanjutnya anak-anak, kita lihat video berikut ini. Baik sampai 30 tahun. Saat ini kita dapat banyak menemukan komodo di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Apakah sudah paham setelah melihat video tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah paham, kita menuliskan laporan hewan yang ada di Indonesia yang terancam punah. Ketentuannya ada ciri khusus dan habitat asli, manfaat hewan. Adakah yang sudah selesai? Sudah. Sudah, nah coba. Sudah. Sudah coba Mbak Fahima Andini tolong dibacakan teks laporannya. Ya, saya ini ada hewan komodo, Bu. Ciri khusus hewan komodo yaitu kadal raksasa terbesar di dunia. Hidup sampai kurang lebih 30 tahun, panjangnya kurang lebih 2 meter, beratnya kurang lebih 70 kilo, memiliki gigi yang bergigi tajam. Ya, terima kasih Mbak Andin. Coba tadi Mbak Rizky Intan sepertinya sudah selesai. Boleh dibacakan hasilnya? Baik, Bu. Pada berjumlah 1, Bu. Ciri khususnya hewan mamalia yang mengalami perkembangan yang lama. Kemudian memiliki kulit yang sangat keras. Panjangnya kurang lebih 3 meter dan beratnya kurang lebih 2.300 kg. Habitat asli berasal dari benua Afrika dan Asia. Kemudian manfaat culanya dapat digunakan sebagai obat-obatan tradisional. Kemudian jumlah populasinya saat ini 74 ekor. Kemudian penyebab kelangkaan. Nah, terima kasih Mbak Intan sudah membacakannya. Jadi, kita dapat menemukan komodo di Taman Nasional Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau badak kita bisa melihat di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Banten. Ya, di Banten. Terima kasih anak-anak. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Fahima dan Mbak Rizky Intan. Anak-anak, coba tadi kita sudah belajar apa ya hari ini? Tentang ide pokok. Menuliskan kesimpulan dan ada hewan tumbuhan langka dan tujuan pelestariannya, penyebabnya, serta cara melestarikannya. Nah, apakah sampai sini sudah paham semuanya? Sudah. Ya, berarti kalian hebat semuanya, pintar-pintar semuanya. Nah, setelah ini Ibu akan mengirimkan link soal evaluasi di WhatsApp grup ya, dikerjakan secara mandiri setelah pembelajaran ini. Oke anak-anak? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, kalian jangan lupa membaca materi setelahnya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali ya.